survei, nggak pernah ngurusin apa elektabilitas ya. Pokoknya bekerja, ada masalahnya di Pluit, bagaimana saya menyelesaikan, ada masalah di PKL di Tanah Abang, bagaimana menyelesaikan. Itu kan dari keluhan-keluhan warga, sehingga bagaimana menyelesaikannya. Di Riau juga sama kan, Pak, di kanan kiri itu, Pak, ini banjir Pak, kalau di Waduh, Riau itu dikerjain pasti kita nggak banjir. Oh, ternyata setelah betul kita buka benar, ini akan bisa menyelesaikan beberapa masalah yang ada di sekitar lokasi-lokasi itu. Begitu tingginya popularitas Pak Jokowi ini sampai kadang-kadang orang mengatakan orang takut mengkritik Jokowi karena akan menjadi musuh banyak orang. Padahal yang namanya kritik itu sangat perlu. Padahal yang namanya controlling itu sangat perlu. Padahal yang namanya mengingatkan itu sangat perlu. Kenapa tidak? Diingatkan kalau memang kita keliru. Dikritik kalau kita keliru, diberi masukan, diberi saran kalau kita memang masih belum pas kebijakan kita. Saya kira saya sangat terbuka sekali, apapun yang pedes, yang setengah pedes, yang nggak pedes, semuanya kita terima dengan baik. Dan biasanya langsung saya cross check lagi di lapangan. Oh benar ternyata. Mas, perlu ada penjelasan dari Anda sendiri. Orang selalu berpikir kebijakan ini kan populis. Ada dasarnya, kebijakan populis itu bisa dibuat-buat, tetapi ada yang punya dasar karena ideologis, gitu, dasar ideologis. Saya teringat ketika ke Surabaya, kita datang dengan Syafie Ma'arif, Buya Syafie Ma'arif, datang juga dengan Yudi Latif, lalu membandingkan. Yudi Latif itu ngomong begini, kalau kita lihat Jokowi, lihat Risma, ternyata masih hidup itu marahin. Karena orang betul-betul berpikir tentang orang kecil. Saya hanya mengutip dia. Itu dari hati Anda sebetulnya apa sih sebetulnya? Yang pertama ya memang kita harus ngomong apa adanya. Kaum Merhen itu sekarang masih banyak sekali. Dan itu mestinya yang harus diperhatikan, harus diselesaikan, harus diberi perhatian khusus. Karena jangan kita ini selalu yang disampaikan pertumbuhan ekonomi yang 6,5%, pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Tapi yang dapat siapa? Ini kan juga harus dilihat. Walaupun mengukur pertumbuhan ekonomi bukan juga sebuah kesia-siaan kan? Iya, juga. Ini kan artinya mestinya sisi pemerataannya juga harus dilihat apa sudah merata atau belum. Ya, kenyataannya yang kita lihat di lapangannya seperti ini. Yang berpuluh-puluh tahun saya kira nggak diperhatikan. Tapi ketika orang dipindahkan, kemudian orang berpikir mata pencaharian, gitu kan? Sebagian waktu itu sebelumnya kan kemudian jadi persoalan gitu. Kalau saya pindah ke tempat yang agak jauh di sana, mata pencaharian saya hilang. Ya, apakah itu juga diungkapkan? Iya, oleh sebab itu kita memindahkan itu jangan jauh-jauh. Kayak di sini tetap di pinggir waduk. Ini nanti yang sebelah ini akan ada 8 lagi rusun yang sekarang baru proses dibangun. Kemudian ada lagi yang juga agak jauh, mungkin di Danmoko juga kita ada di sana dalam proses 10 rusun. Ya artinya kita ini tidak, kalau langsung dipindahkan jauh sekali, kemudian pada mata pencaharian mereka ada di sekitar ini kan juga menjadi, ini namanya kan juga tidak memberikan sebuah solusi. Dana APBD cukup untuk itu atau pakai dana? Sangat cukup, sangat cukup. Kalau ini dibangun dengan APBD atau CSR? Kalau kebetulan yang ini yang mengerjakan adalah BUMD, Jakpro. Ya, karena ini tanahnya Jakpro. Oh, tanahnya Jakpro. Jadi Jakpro sebagai BUMD kita yang dulu-dulu senangnya kalau punya lahan ini langsung dikerjasamakan dengan swasta, dengan developer, sehingga yang apa untungnya buat BUMD ya? Sehingga yang dapat, ya BUMD juga dapat lah, mungkin dapat 5%, tapi yang 95% yang dapat yang di sana. Kalau sekarang kita konsentrasinya ini harus yang dapat masyarakat. Yang kalau sekarang ini masyarakat melihat, oh kalau dibuat hijauan seperti ini semua akan dapat, semua bisa menikmati, yang atas, yang tengah, yang bawah semuanya menikmati. Tapi kalau nanti tahu-tahu misalnya BUMD kita di sini membuat apartemen, nah yang dapat siapa? Mesti ini yang trust, kepercayaan itu yang dulu hilang. Sehingga saya ingin membuatkan contoh dulu, ini loh, mau saya buat ini, silahkan dilihat. Kalau misalnya daerah terbuka hijau akan besar, itu betul. Saya kira itu adalah sebuah obsesi bahwa masyarakat kita akan lebih familiar satu pada yang lain.
akan lebih adem lah, akan lebih merasa tensinya akan bisa turun karena melihat hijauan itu juga. Kemudian juga bisa bermain dengan anak di sini, bisa ketemu keluarga di sini sore-sore atau pagi-pagi. Saya kira akan beda. Akan beda. Akan beda. Bisa dilukiskan dalam satu kata atau satu kalimat situasi sosial masyarakat DKI yang Mas Jokowi inginkan seperti apa? Interaksi sosial. Iya, ada sebuah interaksi antar interaksi yang ketat di keluarga dengan kelompok masyarakat dan antar masyarakat sangat erat. Itu saya kira nanti akan terbangun sebuah kebersamaan untuk memelihara dan merawat kota. Dengan Jakarta yang lebih baik, hidup yang lebih sejahtera, mungkin lebih nyaman untuk hidup, akan lebih banyak lagi orang datang ke Jakarta, Pak Jokowi? Enggak, saya kira orang melihat tidak seperti itu, tergantung kebijakan pemerintah pusat. Kalau investasi itu dilarikan ke daerah, kemudian anggaran dan perputaran uang juga didorong ke daerah. Kalau di daerah ada pertumbuhan ekonomi, kemudian orang bisa bekerja di sana, ngapain ke Jakarta? Itu kalau kemudian bergantung juga kepada pihak lain, begitu kan? Iya, kan, ini sudah bertahun-tahun dan kemudian di daerah juga tetap seperti itu. Tetapi di sini pun kalau sudah dihijaukan dan cantik seperti ini, kan nggak mungkin kan akan diduduki oleh Tapi orang. memang menarik dong ya. Ini kan ada trotoar sekarang ya, pedestrian yang lebar. Ya. Terus ada kursinya. Di taman ini juga akan ada kursi. Ya. Tidak terbayangkan 5 tahun yang lalu taruh kursi di situ sudah orang ambil ya. Sekarang aman-aman aja dia. Ya. Sekarang pakai besi dan kemudian itu pakai besi pun tetap bisa diambil. Ya betul. Saya kemarin memang kita jaga. Saya khawatir kalau ada yang diambil. Tetapi memang kita cor, kemudian kita scrub agar kuat karena kita ingin memberikan sebuah pembelajaran bahwa kursi itu milik kita semuanya, milik masyarakat dan bukan milik orang per orang, sehingga ya kita rawat bersama-sama. Ini mungkin baru kursi bangku itu baru kira-kira 10% dari yang kita rencanakan. Nanti sebentar lagi mungkin di Gatot Subroto bulan ini sudah mulai dipasang, di Kuningan semuanya dipasang. Tapi terasa Bapak berubah ya, dulu tidak berani bikin acara besar-besaran di Jalan Sudirman Tamrin kan, karena orang takut rusuh. Dan kita coba, ya nyatanya ya alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada gesekan apapun. Ya itu betul-betul pertanyaan, kayak ada magic gitu. Ya mestinya yang ditanya masyarakat. Bagaimana kemudian memelihara dukungan masyarakat ketika kemudian di pilkada dan sampai sekarang itu nyaris tidak turun kalau boleh dibilang berdasarkan survei. Jangan sampai kepercayaan yang sudah diberikan, trust itu hilang hanya gara-gara kita melakukan kesalahan yang itu sebetulnya ngerti bahwa itu salah. Pak Jokowi menjaga, harus dijaga. menakodai Jakarta tidak bekerja sendirian kan. Kita akan bicara sesaat lagi tentang bagaimana